Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Edwin Setop dengan yang akhir 10 dari kelompok 8. Nah, untuk video yang akan saya terangkan pada kali ini adalah sebuah laporan hasil praktikum instalasi penerangan dan tenaga untuk bangunan auditorium sederhana mata kuliah praktik instalasi listrik komersial. Oke, baik, kita lanjut saja. Untuk yang pertama itu ada tujuan praktikum. Di sini tujuan praktikumnya ada 4, di mana yang pertama yaitu mahasiswa mampu menggambarkan single line diagram atau SLD instalasi penerangan dan tenaga auditorium sederhana dengan baik dan benar. Yang kedua ada menggambarkan sistem pengawatan atau diagram pengawatan instalasi penerangan dan tenaga auditorium sederhana dengan baik dan benar. Dan yang ketiga ada instalasi penerangan dan tenaga auditorium sederhana dengan aman, rapi, dan benar. Dan yang terakhir ada melakukan pengukuran tahanan isolasi, sistem instalasi penerangan, dan tenaga auditorium sederhana dengan baik, aman, dan benar. Nah, untuk yang keempat ini kita tidak hanya mengukur tahanan isolasi, tetapi juga tegangan dan arus yang ada. Oke, baik. Itu untuk poin A, dan poin B selanjutnya adalah alat dan bahan. Nah, di sini untuk alat yang digunakan itu ada multimeter, toolbox set, dan APD. Dan untuk alat ukurnya itu juga ada insulation tester dan pengampere. Untuk bahannya itu ada saklar dimmer satu buah, saklar seri satu buah, saklar tukar dua buah, saklar stop kontak, photocell di sini kita menggunakan LDR, ada lampu pijar 5 buah. Oh, sebentar ini. Lampu pijar 5 buah, lampu TL satu buah, KWH meter satu pasang satu buah, MCB satu pas 2 ampere satu buah, MCB satu pas 4 ampere satu buah, dan kabel NIA secukupnya. Oke, untuk yang berikutnya di sini ada job safety analysis, di mana di sini ya instalasi penerangan dan tenaga auditorium sederhana yang dilakukan praktiknya kemarin pada tanggal 31 Maret di lokasi di lab instalasi dan mesin listrik dengan pengawas yaitu Pak Usman Susanto, SPD MPD. Untuk APD yang digunakan itu ada sarung tangan, sepatu safety, wearpack, dan helm safety. Dan pelaksananya itu adalah saya sendiri, Andrew Wigu Setio. Untuk langkah urutan kerjanya ada yang pertama, menyiapkan alat dan bahan praktikum. Itu ada potensi bahayanya yang dapat kita hindari. Yang pertama itu terbaris benda tajam atau kejatuhan benda berat seperti tang dan yang lainnya. Ya, untuk upaya pengendalian itu ya kita menggunakan APD dan memeriksa komponen yang akan kita gunakan itu sudah layak digunakan atau belum. Yang kedua ada merangkai komponen serta kabel. Nah, ini saat merangkai itu kan menggunakan kabel NIA atau pejal. Nah, itu kan kalau misalnya dipotong kemungkinan untuk ujungnya tajam. Jadi kita ada kemungkinan untuk tertusuk tembaga kabel sehingga upaya pengendaliannya menggunakan APD terutama sarung tangan safety. Dan untuk yang berikutnya itu ada mengukur tahanan isolasi menggunakan isolation tester. Potensi bahayanya tersetrum arus DC Megger jika tersentuh bagian tembaga probe. Jadi kita untuk pengendaliannya menggunakan APD, perhatikan kondisi alat dan menggunakan prosedur yang tepat. Yang keempat adalah pengujian rangkaian dengan aliran listrik. Itu potensi bahayanya tersetrum aliran listrik, konsleting jika rangkaian salah atau tersentuhnya sambungan antara fase yang satu dengan yang lainnya atau fase dengan netral. Yaitu upaya pengendaliannya menggunakan APD dan memeriksa wiring rangkaian dengan multimeter pada saat sebelum dihubungkan dengan arus listrik. Apakah sudah benar atau belum. Yang kelima, pengukuran tegangan dan arus menggunakan multimeter dan ampermeter tentang ampere. Resikonya di sini ada potensi bahaya jika alat seperti MCB rusak dalam atau maupun kita menempatkan probe itu tidak sesuai dengan selektor pada multimeter. Seperti misalnya untuk mengukur tegangan, tapi probe yang digunakan itu dihubungkan pada ampere. Nah, itu upaya pengendalian itu kita harus menggunakan prosedur pengukuran yang benar dan memastikan selektor pada multimeter itu sudah tepat. Yang selanjutnya ada membongkar dan merapikan tempat praktikum. Itu seperti ya tadi saat kita memasang dan membongkar itu kan ada kemungkinan untuk tertusuk atau tergores tembaga kabel maupun terserum aliran listrik. Itu upaya pengendaliannya itu menggunakan PD, dan yang kedua itu memastikan sumber sudah dimatikan sebelum dibongkar. Baik, yang berikutnya ada gambar, ini adalah single line diagram dari job yang dikerjakan. Di mana di sini untuk lebih jelasnya akan kita lihat pada diagram pengawatannya.
Nah, di sini ada sumber dari fasa, netral, dan ground. Sumber fasa di sini akan masuk ke kWh meter, dan sebelum ke kWh meter itu ada MCB, proteksi. Dari keluarannya dari kWh meter ini akan masuk ke box PHB. Di box PHB ini kita menggunakan dua buah MCB, seperti yang sudah diterangkan di awal, di mana satu MCB itu digunakan untuk proteksi sistem penerangan dan satu lagi digunakan untuk proteksi sistem tenaga berupa kotak-kotak. Nah, di sini untuk groundnya ini langsung dihubungkan ke box PHB. Nah, ini untuk lampu satu itu dikontrol menggunakan saklar seri, di mana saklar seri ini menggunakan untuk mengontrol lampu satu. Lampu 2 di sini dikontrol menggunakan sebuah dimmer. Nah, untuk lampu di sini jika mengacu pada gambar ini, maka untuk lampu 3 itu dikontrol menggunakan LDR, di mana lampu 3 ini akan menyala otomatis menggunakan sistem LDR. Dan lampu 4, 5, dan 6 di sini adalah lampu sorot, di mana lampu ini dikontrol menggunakan dua buah saklar tukar. Saklar tukar ini mendapatkan sumber dari saklar seri. Dan untuk lampu 4, 5, dan 6 ini akan menyala secara bergantian. Oke, baik. Untuk yang berikutnya, untuk hasil rangkaian bisa dilihat di sini, yang ini adalah merupakan sumber yang masuk ke terminal blok sebelum dihubungkan ke kW meter. Dan di sini juga digunakan dua buah MCB untuk penerangan dan sistem tenaga. Dan di sini LDR yang digunakan untuk menerangkan lampu. Dan yang berikutnya itu ada sebuah di sini video, sebentar ini lumayan, di sini ada video pada saat praktik di lapangan. Selamat siang Pak, ini saya pertama saya sama dengan akan saya Indonesia yang dilakukan adalah dua, di mana melakukan isolasi penerangan dan daya pada adegan untuk pengawasannya bisa seperti ini, di mana di sini dapat sumber dari PLN yang dapat di sini sumber dari PLN kalau yang apa dari prinsip dewasa ini akan melewati terminal box, dan dari terminal ini akan masuk ke box PHB, di mana box PHB ini berisi 2 MCB, di mana satu MCB digunakan untuk proteksi dan satu lagi MCB digunakan untuk proteksi penerangan. Ya, itu dikontrol menggunakan sebuah dimmer. Jika dibuka, maka lampu akan menyala. Merupakan sistem menggunakan sistem saklar tukar, di mana akan secara bergantian. Di sini misalnya kita akan saklar tukar pertama, karena lampu ini akan menyala, lampu akan mati. Dan jika kita menyalakan saklar tukar yang kedua, maka lampu 4 akan menyala dan lampu 3 akan mati. Ini untuk lampu kelima itu menggunakan sebuah seri, di mana ketika satu gas dinyalakan ya dari penerangan. Oke, baik. Lanjut untuk yang berikutnya ini ada hasil pekerjaan, di mana ada pengukuran tegangan, tahanan isolasi, dan arus. Nah, untuk tegangan sumber itu didapatkan
Hasilnya 212 volt. Dapat lihat pada gambar. Untuk tegangan kotak kontak itu mendapat sumber 213 volt. Dan untuk lampu satu itu 212, lampu 2 itu 195. Nah, kenapa lampu 2 ini tegangannya lebih kecil daripada lampu-lampu yang lain? Karena lampu kedua ini menggunakan saklar dimmer, di mana pada saat praktik kemarin itu yang kami saat menggunakan saklar dimmer itu tegangannya itu tidak mendapatkan tegangan maksimal karena saklar dimmernya tidak diputar sampai titik maksimalnya. Dan untuk lampu 3 itu menggunakan lampu 3 itu mendapatkan tegangan 212 volt, lampu 4 mendapatkan tegangan 211 volt saat pengukuran, lampu 5 itu tegangannya 212 volt, dan lampu 6 itu tegangannya itu 216 volt, di mana lampu 6 ini dikontrol menggunakan LDR. Untuk arus lampu TL itu mendapatkan arus sebesar 0,15 ampere, dan lampu pijar itu 0,26 ampere rata-rata pada setiap lampu. Dan untuk sambungannya dapat dilihat pada gambar yang sebelumnya hasil rangkaian itu. Untuk sambungan crossdus itu full sambungan, dan junction box itu juga full sambungan. Dan untuk nilai tahanan isolasinya, tahanan isolasi dari fasa netral, fasa ground maupun netral ground itu semuanya menunjukkan hasil OL atau overload, di mana hasil ini menunjukkan bahwa sistem atau instalasi yang dihasilkan itu tidak memiliki arus bocor, sehingga dapat dikatakan hasil praktikum itu baik dan aman. Oke, baik, untuk analisisnya di sini, setelah melakukan praktikum tenaga penerangan dan tenaga auditorium sederhana, itu dengan sistem di mana lampu satu dikontrol menggunakan saklar seri, lampu 2 menggunakan dimmer, lampu 3, 4, dan 5 menggunakan dua buah saklar putar, dan lampu 6 menggunakan LR. Dan berdasarkan hasil praktikum, tegangan fasa netral pada sumber tercatat sebesar 212 volt dengan nilai yang relatif stabil pada setiap titik beban dari lampu satu, lampu 3, lampu 4, lampu 5, dan lampu 6. Meskipun terdapat penurunan tegangan signifikan pada titik lampu 2 menjadi 195 volt. Hal ini bisa saja terjadi karena penggunaan saklar dimmer yang mempengaruhi tegangan yang masuk ke lampu 2, dan serta kenaikan di lampu 6 hingga 216 volt, yang lampu 6 itu dikontrol menggunakan sistem LDR. Untuk bagian dari sisi konsumsi arus, penggunaan lampu TL menunjukkan efisiensi yang lebih tinggi dengan arus sebesar 0,15 ampere dibandingkan lampu pijar yang menarik arus lebih besar, yaitu sebesar 0,26 ampere. Dan untuk tahanan isolasinya, itu seluruh pengukuran tahanan isolasi dari fasa netral, fasa ground, dan neutral ground menunjukkan hasil overload atau OL, yang mengindikasikan bahwa kualitas isolasi kabel itu sangat baik karena nilai tahanannya yang sangat tinggi sehingga tidak ada kebocoran arus ataupun hubungan arus pendek dalam instalasi yang sudah diselesaikan. Secara keseluruhan, rangkaian instalasi itu dapat bekerja dengan baik dan benar sesuai dengan diagram pengawatan yang digunakan sebagai acuan utama. Dan untuk poin berikutnya itu adalah kendala atau gangguan dan solusi saat praktikum. Nah, untuk saat praktikum itu, yang pertama ada kendala dan gangguan itu, yang pertama ada luka fisik atau tertusuk. Risiko tergoda tertusuk benda tajam atau tertusuk ujung tembaga kabel saat menyiapkan merangkai komponen dan melepaskan rangkaian komponen. Itu solusinya itu kita menggunakan APD lengkap, terutama sarung tangan. Yang kedua, kerusakan MCB pada bagian pengunci rel omega. Pada saat pada saat menyiapkan komponen untuk praktikum kemarin, pada saat menyiapkan itu MCB yang kami dapatkan itu tidak memiliki pengunci rel omega, sehingga karena waktunya masih sempat dapat ditukar ke ruang teknisi. Jadi untuk solusinya itu kita harus mengecek komponen sebelum kita gunakan. Untuk yang berikutnya itu adalah baut terminal lampu dan LDR itu dol, sehingga tidak bisa dipakai. Jadi solusinya itu kita harus mengecek sebelum digunakan dan mengganti baut atau terminal lampu dan LDR dengan yang baru. Yang berikutnya adalah jawaban pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu bagaimana sistem kerja dari photocell?
Jawabannya, sistem kerja fotosel atau fotosel sensor didasarkan pada perubahan resistansi atau tegangan akibat intensitas cahaya yang diterima oleh elemen sensornya. Umumnya menggunakan komponen seperti LDR atau Light Dependent Resistor. Jadi misalnya pada saat siang hari atau cahaya tinggi, resistor LDR itu akan turun sehingga rangkaian dapat memutus arus ke lampu dan lampu itu akan mati. Sedangkan pada malam hari atau cahaya itu rendah, resistansi akan naik dan memicu rangkaian untuk menyalakan lampu. Yang kedua itu langkah yang harus dilakukan dalam menentukan kapasitas MCB. Nah, untuk menentukan kapasitas MCB yang harus dilakukan itu secara sistematis. Yang pertama, kita harus hitung berdasarkan beban listrik yang akan kita proteksi. Dan untuk langkah pertamanya itu setelah arus nominal diperoleh, untuk langkah pertamanya itu menghitung total daya dari semua peralatan listrik dalam satu jalur yang akan kita gunakan. Kemudian kita hitung nilai arus nominalnya menggunakan rumus I sama dengan P per V untuk beban resistif sederhana. Dan untuk setelah kita mendapatkan nominal arus nominalnya, kita menambahkan faktor keamanan sebesar 125% dari arus nominal. Jadi nanti setelah mendapat arus nominalnya itu dikali dengan 125%. Selanjutnya itu kita pilih rating MCB terdekat di atas nilai yang kita dapatkan setelah arus nominal itu dikalikan dengan 125%. Misalnya setelah dikalikan dapatkan nilai hasilnya itu 8 ampere, maka kita pilih MCB-nya itu yang 10 ampere, yang sedikit di atas dari hasil perhitungan. Selain itu, ada juga karakteristik MCB seperti tipe B, C, atau D yang harus dipilih sesuai dengan jenis beban. Oke, yang terakhir itu, yang ketiga itu adalah prinsip kerja dari saklar dimmer. Nah, prinsip kerja saklar dimmer itu dia itu untuk mengatur terang redup lampu dengan cara dia mengatur besar daya listrik yang masuk ke beban. Nah, caranya itu bagaimana dia bisa mengatur besar daya listrik yang masuk ke beban? Itu memotong sebagian gelombang AC menggunakan komponen semikonduktor seperti triac ataupun diac. Nah, secara teknis, dimmer itu bekerja dengan metode phase control, yaitu mengatur sudut penyalaan atau firing angle pada setiap siklus gelombang AC. Semakin besar sudut penundaan penyalaan triac, semakin kecil bagian gelombang yang diteruskan ke beban sehingga daya dan terang lampu akan turun, dan sebaliknya. Oke, untuk nomor 4 itu berdasarkan rangkaian telah Anda buat, bagaimana gambar rangkaian keseluruhan jika sistem kerja lampu sorot di- sebentar, dirubah menjadi dapat dinyalakan dan dimatikan bersamaan serta dapat menyala secara bergantian. Nah, di sini sudah saya gambarkan. Nah, untuk di sini yang berubah itu ditambahkan dua buah saklar seri. Nah, kenapa ditambahkan dua buah saklar seri? Ini saklar serinya itu digunakan untuk menyalakan lampu sorot secara bersamaan dan mematikannya secara bersamaan juga. Nah, di sini saklar seri pertama seperti biasa yang tadi saklar seri pertama itu yang untuk saklar pertamanya menyalakan lampu TL, dan saklar seri yang kedua itu untuk menjadi sumber dari saklar seri kedua, ketiga, dan kedua buah saklar tukar. Nah, di sini saklar seri yang pertama itu akan menyalakan lampu sorot pertama atau lampu tiga. Nah, untuk yang berikutnya itu dia untuk saklar yang kedua itu akan menjadi sumber ke saklar seri ketiga. Nah, saklar seri ketiga ini dia itu akan menyalakan lampu sorot kedua, dimana jika ini di-on-kan dan kedua saklar seri ini semuanya di-on-kan, yang ini juga di-on-kan, dan saklar tukar pertama ini diubah ke posisi yang kedua, dan saklar tukar kedua juga di posisi kedua, maka lampu 3, 4, dan 5 itu akan menyala secara bersamaan, di mana bisa dimatikan secara langsung secara bersamaan menggunakan saklar seri yang pertama. Nah, jika dia digunakan untuk menyala bergantian, maka bisa langsung menggunakan saklar tukar, di mana ada sambungan kapelan di sini untuk saklar tukar dan saklar seri. Untuk lampu pijar pertama, lampu sorot pertama, lampu sorot kedua. Dan untuk lampu sorot ketiga itu langsung menggunakan kontrol dari saklar tukar kedua. Oke, mungkin sekian saja untuk penjelasan dari wiring ini. Yang berikutnya, yang terakhir adalah
sebentar. Terakhir itu adalah kesimpulan. Oke, setelah melakukan praktik penerangan dan tenaga auditorium, dapat disimpulkan bahwa seluruh tujuan kegiatan telah tercapai dengan baik. Hal ini ditunjukkan dari hasil saya sebagai mahasiswa mampu menggambarkan single line diagram, diagram pengamatan, baik untuk job yang dikerjakan maupun yang ada pada soal. Dan itu diagram pengamatan itu menjadi dasar saya untuk merangkai pada saat praktikum di kelas kemarin. Dan proses perangkaian itu juga melibatkan komponen MCB, kotak kontak, saklar seri, saklar tukar, saklar dimmer, potential berupa LDR, serta lampu tel dan lampu pijar. Juga itu saya dapat mengerjakannya dengan baik, di mana distribusi daya mampu menjangkau seluruh titik beban. Pada pengukuran tahan isolasi, hasil pengukuran juga menunjukkan bahwa setiap jalur mau dari fasa netral, fasa ground, dan netral ground menunjukkan nilai OL yang berarti tidak ada arus bocor atau nilai tahanan berada di luar jangkauan alat ukur. Sehingga dapat diartikan tidak terdapat kebocoran arus atau arus bocor ataupun isolasi kabel yang kurang baik. Secara keseluruhan, instalasi telah dibuat sudah memenuhi aspek fungsional dan keselamatan kerja. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan untuk job ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.